Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Politeknik Ilmu Masyarakatan Angkatan 55. Nama Muhammad Faisal Armani, STB 4342, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Mohon izin untuk mempresentasikan materi mengenai Badan Layanan Umum. Baik, Badan Layanan Umum atau BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan ataupun jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Dalam melakukan kegiatannya, Badan Layanan Umum didasarkan kepada prinsip efisiensi dan produktivitas. Baik, selanjutnya, Badan Layanan Umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kementerian Negara, lembaga non-kementerian, ataupun lembaga negara yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara secara mandiri maupun pengelolaan keuangan negara yang dilakukan secara terpisah dengan instansi induknya. Tetap harus berpatokan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan mengenai pembentukan Badan Layanan Umum. Pembentukan Badan Layanan Umum harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan Badan Layanan Umum harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan keuangan negara. Persyaratan pembentukan Badan Layanan Umum apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif yang rinci. Ketika terpenuhi persyaratan yang telah ditentukan, Menteri Keuangan menetapkan instansi pemerintah itu untuk menerapkan atau menyelenggarakan pola pengelolaan keuangan negara layanan umum. Persyaratan substantif terpenuhi ketika instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan yang pertama, penyediaan barang dan ataupun jasa layanan umum. Yang kedua, pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum. Selanjutnya, pengelolaan dana khusus dalam kerangka meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, adapun persyaratan teknis. Nah, persyaratan teknis terpenuhi apabila kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak untuk dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui Badan Layanan Umum. Sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri, pimpinan lembaga pemerintah dan Kementerian Negara ataupun lembaga negara sesuai dengan kewenangannya. Lalu yang kedua, kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan Badan Layanan Umum. Lalu, kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya. Selanjutnya, persyaratan administratif. Persyaratan administratif terpenuhi apabila pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat, pola tata kelola, rencana strategis bisnis, laporan keuangan pokok, standar pekayaan minimum, dan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Instansi pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif diusulkan oleh Menteri, pimpinan lembaga pemerintah dan Kementerian Negara atau lembaga negara kepada Menteri Keuangan agar menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Kemudian, berdasarkan usul itu, Menteri Keuangan melakukan penelitian terhadap persyaratan tersebut, apakah telah terpenuhi ataupun tidak terpenuhi. Yang selanjutnya, penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum berakhir apabila dicabut oleh Menteri Keuangan berdasarkan usul dari Menteri, pimpinan lembaga pemerintah dan Kementerian Negara, atau pimpinan lembaga yang bersangkutan. Merubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Pencabutan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum oleh Menteri Keuangan ketika sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Yang terakhir, pencabutan status karena berubah menjadi badan hukum dengan kekayaan yang dipisahkan. Pencabutan penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum oleh Menteri Keuangan didasarkan pada suatu penetapan yang diterbitkan paling lama 3 bulan sejak tanggal diterima usul pencabutan. Nah, selanjutnya, adapun standar dan tarif layanan.
Standar pelayanan yang digunakan adalah standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri, pimpinan lembaga pemerintahan dan kementerian negara, atau pimpinan lembaga negara sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, standar pelayanan minimum dapat pula diusulkan oleh instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Standar pelayanan minimum adalah spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimum yang diberikan oleh badan layanan umum kepada masyarakat. Standar pelayanan minimum bertujuan untuk memberikan batasan layanan minimum yang seharusnya terpenuhi oleh pemerintah. Standar pelayanan minimum bertujuan untuk memberikan batasan layanan minimum yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah agar fungsi standar pelayanan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Standar layanan badan layanan umum seyogianya memenuhi persyaratan spesifik, measurable, attainable, reliable, and timely, atau disingkat dengan SMART. Tarif layanan termasuk imbal hasil atau RETUM yang wajar dari investasi dana bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. Tarif layanan yang ditetapkan merupakan usulan yang memperoleh persetujuan dari Menteri, pimpinan lembaga pemerintah dan kementerian negara, atau pimpinan lembaga negara tempat bagian layanan umum itu bernaung. Hal itu berarti Badan Layanan Umum berhak menerapkan tarif layanan itu kepada masyarakat yang membutuhkan layanan minimum. Untuk menetapkan tarif layanan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor kontinuitas dan pengembangan layanan. Yang kedua, daya beli masyarakat. Yang ketiga, asas keadilan dan kepatutan. Dan yang terakhir, kompetisi yang sehat. Selanjutnya, pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan negara, sehingga pengelolaannya tidak boleh terlepas dari hukum keuangan negara. Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum tatkala dalam pengelolaannya menimbulkan kerugian keuangan negara, wajib mempertanggungjawabkannya. Pertanggungjawaban boleh diberikan baik di luar peradilan maupun melalui peradilan. Pertanggungjawaban itu merupakan konsekuensi dari pengelolaan keuangan suatu badan layanan umum yang menyimpang dari pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh pengelola yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Perencanaan dan penganggaran. Setelah itu, Badan Layanan Umum menyusun rencana bisnis dan anggaran tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis bisnis tersebut. Rencana bisnis dan anggaran memuat mengenai yang pertama, kondisi kinerja Badan Layanan Umum tahun berjalan, asumsi makro dan mikro, target kinerja atau output yang terukur. Selanjutnya, analisis dan perkiraan biaya per output dan agregat. Lalu, perkiraan harga anggaran dan prognosa laporan keuangan. Selanjutnya, adapun dokumen pelaksanaan anggaran. Dokumen pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum paling sedikit mencakup seluruh pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan ataupun barang yang akan dihasilkan oleh Badan Layanan Umum. Lalu, pendapatan dan belanja. Badan Layanan Umum sebagai bagian tak terpisahkan dengan Kementerian Negara, lembaga pemerintah non Kementerian Negara, atau lembaga negara bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuannya, Badan Layanan Umum membutuhkan pendapatan untuk membiayai pengeluaran yang dilakukannya. Lalu adapun pengelolaan barang. Pengadaan barang dan ataupun jasa oleh Badan Layanan Umum berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktik bisnis yang sehat. Sementara itu, kewenangan pengadaan barang dan ataupun jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya, adapun penyelesaian kerugian. Kerugian keuangan negara yang timbul karena perbuatan yang tidak bersesuaian dengan hukum keuangan negara ataupun kelalaian dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum harus diselesaikan. Hukum yang digunakan untuk menyelesaikan kerugian tersebut yaitu hukum keuangan negara yang berkaitan penyelesaian kerugian keuangan negara. Selanjutnya, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan. Badan Layanan Umum atau BLU menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan dan praktik bisnis yang sehat. Setiap transaksi keuangan Badan Layanan Umum
harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib. Selanjutnya, akuntabilitas kerja. Badan Layanan Umum sebagai instansi pemerintah yang diperkenankan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum diperuntukkan agar dapat memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, adapun surplus dan defisit. Badan Layanan Umum dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat kadangkala mengalami surplus dan bahkan defisit anggaran. Tatkala kinerja operasionalnya mengalami penurunan. Surplus anggaran Badan Layanan Umum dimaksudkan sebagai selisih lebih antara pendapatan dengan belanja Badan Layanan Umum yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis aktual pada suatu periode anggaran. Selanjutnya, tata kelola. Pola Badan Layanan Umum tersedia untuk diterapkan oleh setiap instansi pemerintah yang secara fungsional menyelenggarakan kegiatan yang bersifat operasional. Instansi pemerintah dapat berasal dari dan berkedudukan pada berbagai jenjang eselon ataupun non-eselon. Ketika instansi pemerintah berkehendak menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, berarti kelembagaan, pejabat, pengelola, dan kepegawaian yang berada di dalamnya dilakukan penataan berdasarkan struktur yang dikenal dalam Badan Layanan Umum. Penataan itu harus dikelola secara profesional dan efisien agar tujuan Badan Layanan Umum berupa memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terlaksana. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.